Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nabila, NBI 12-12-40-0082. Saya selaku perwakilan dari kelompok. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait keterlibatan pemilik usaha dalam aktivitas lapangan terhadap staf pada mata kuliah yang sedang saya ampuh, yaitu Human Relation in Organization dengan bobot 3 SKS. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait RPS Human Relation. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat 1. Mampu menjelaskan konsep Human Relation in Organization, definisi, fungsi, tujuan, ilmu ekonomi, ilmu aplikasi, ilmu manajemen pada bentuk penugasan. Yang kedua, mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi organisasi dan lintas level manajemen dalam presentasi mahasiswa dari workshop dan kuis. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan ilmu manajemen ke dalam usaha-usaha bisnis. Yang keempat, mampu menganalisis, menjelaskan, dan menerapkan informasi akuntansi yang diolah dengan teknik kuantitatif pada evaluasi akhir semester. Yang kelima, mampu mengimplementasikan keterampilan komunikasi efektif dalam rangka penyesuaian argumentasi empiris dan teoritis di bidang manajemen ke dalam bentuk artikel ilmiah dengan topik human relation. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik yang akan ditempuh selama masa perkuliahan dengan menggunakan media online maupun media offline. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas, antara lain: 1. Pengertian dan pengembangan human relation. Yang kedua, faktor manusia dalam human relation. Yang ketiga, ruang lingkup human relation. Yang keempat, manusia dalam dinamika kelompok. Yang kelima, masalah manusia dan pemecahannya. Yang keenam, motif dan motivasi. Yang ketujuh, human relation sebagai bahan komunikasi. Yang kedelapan, konseling sebagai teknik human relation. Yang kesembilan, diskusi kelompok. Kesepuluh, kepemimpinan. Dan yang terakhir, etika dalam human relation. Setelah kita tahu secara singkat mata kuliah yang kita ampuh, maka saya akan menjelaskan materi saya dengan menggunakan metode kualitatif. Jadi, untuk judul penelitian kelompok kami yaitu keterlibatan pemilik usaha dalam aktivitas lapangan terhadap kinerja staf pada toko Amanda Fashion. Dalam era sekarang yang semakin kompetitif, pemilik usaha memiliki kemampuan yang tidak terbatas dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya globalisasi dan pengembangan teknologi, mampu mengubah cara perusahaan dalam mengatur kinerja dan menuntut keterlibatan langsung dari pemilik usaha. Era globalisasi ini menjadi perubahan besar untuk lingkup bisnis yang persaingannya sangat luas, sehingga pemilik usaha diwajibkan untuk memiliki strategi kepemimpinan dan diharapkan turun langsung ke lapangan agar bisa memahami permasalahan yang sedang dihadapi pada saat ini. Dalam penelitian kami, yaitu tentang sumber daya manusia, dalam kajian sumber daya manusia atau SDM, keterlibatan pemilik usaha dalam aktivitas lapangan merupakan bagian dari praktik manajemen yang berfokus pada peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Terdapat beberapa teori dan pendapat para ahli yang menjadi landasan untuk memahami dinamika kehidupan manusia. Teori mendasar dalam manajemen sumber daya manusia yang relevan dengan keterlibatan pemilik usaha adalah teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Teori ini menekan pentingnya peran pemimpin dalam kegiatan kerja bersama bawahan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan meningkatkan motivasi kerja. Dalam usaha kecil, keterlibatan pemilik di lapangan dapat menciptakan rasa kebersamaan, memperkuat semangat kerja tim, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pemilik usaha berkaitan dengan teori kepemimpinan transaksional. Hubungan antara pemimpin dan bawahan dilandasi dengan imbalan. Pendekatan
ini menekankan disiplin, pemenuhan target kerja sebagai penilaian kerja mesti dalam jangka pendek, namun menghasilkan dampak yang berkelanjutan terhadap kinerja tim dan juga kepuasan. Kinerja staf menjadi salah satu peran yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan ataupun organisasi, baik dari hasil individu maupun dari hasil kelompok. Menurut Gibson, Ivancevic, dan Necki, ada 3 faktor utama yaitu kemampuan, motivasi, dan juga lingkungan kerja. Sebagai pemilik usaha, dengan adanya keterlibatan aktif di lapangan, maka mampu memberikan dukungan langsung, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan meningkatkan motivasi kerja staf melalui komunikasi dan juga perhatian dari pemilik usaha. Di sini kami akan menjelaskan terkait kerangka konseptual yang akan kami bagi menjadi 3, yaitu sumber daya manusia. Yang pertama ada pandangan terhadap staf dan pengelolaan staf. Yang kedua ada kepemimpinan pemilik usaha, yaitu gaya kepemimpinan, perilaku dalam pengelola usaha, dan role model. Yang ketiga ada kinerja staf, yaitu tanggung jawab, kerjasama, dan juga kualitas kerja. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode kualitatif. Pada proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini melibatkan interaksi langsung dengan partisipan, yaitu wawancara dan FGD, pengamatan mendalam atau analisis data. Dalam hal ini, narasumber diminta untuk membuat video atau vlog pribadi dengan atas pengalaman yang mereka dapatkan dalam 1 minggu, yaitu interaksi mereka dengan penelitian dan hal-hal yang menarik. Kemudian dibahas secara mendalam melalui wawancara dan FGD dengan para narasumber. Di sini kami mengambil 3 narasumber. Nah, metode tersebut memungkinkan peneliti untuk mengungkap nuansa, perbedaan, dan variasi individu. Analisis data kualitatif melibatkan proses pengkodean, deskripsi karakteristik narasumber. Di sini kami menggunakan 2 narasumber, yaitu subjek pertama perempuan berusia 22 tahun, berasal dari Surabaya. Dia selaku staf dan sudah bekerja selama 3 tahun di toko yang kami teliti. Yang kedua yaitu seorang perempuan juga berusia 41 tahun, beliau selaku owner. Hasil dari pengolahan data kami yaitu sumber data primer yang diolah tahun 2025, pembahasan pengaruh positif keterlibatan pemilik usaha dalam kinerja staf, yaitu pernyataan yang dilakukan oleh narasumber kami melakukan pengecekan di seluruh area toko. Narasumber menyatakan bahwa dengan melakukan pengecekan seluruh area toko, maka akan terlihat jika semisal ada kendala, itu bisa langsung ditangani. Seperti pengecekan area toko dengan menyalakan lampu, kipas, dan membersihkan dengan sapu atau alat pembersih, yaitu alat pel, supaya area toko itu menjadi bersih dan pelanggan pun puas. Dengan hal ini, tentu saja pemilik toko memberikan budaya positif di lingkungan staf. Pengaruh negatif keterlibatan pemilik usaha terhadap kinerja staf, hal ini bisa dilihat contoh terkadang ada miskomunikasi jika komunikasi dilakukan secara online melalui media sosial WhatsApp. Dengan adanya pernyataan tersebut, tim kami melakukan wawancara lebih mendalam kepada narasumber dengan memberikan pertanyaan kenapa kok bisa ada miskomunikasi dengan pemilik usaha. Lalu narasumber menjawab pada waktu itu pemilik usaha tidak sedang berada di toko, namun beliau memberikan informasi di media sosial ataupun WhatsApp, yaitu tolong siapkan ruang loading karena barang akan datang. Namun pemilik usaha tidak memberikan detail bahwa ruang loading tersebut akan digunakan pada pukul berapa, sehingga ketika posisi toko sedang ramai saat itu, tim atau staf dari toko tersebut sedang melayani pembeli, sehingga ketika barang datang, ruang loading belum tersedia. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai pemilik usaha juga perlu memberikan informasi dengan detail jika ingin memberi arahan, apalagi posisi pemilik usaha sedang tidak berada di toko atau sedang berada di luar. Namun, dengan hal ini pun menjadi pengaruh negatif juga kepada staf karena tidak memiliki wewenang dan peran untuk mengambil keputusan pribadi dan selalu harus menunggu informasi dari pemilik usaha. Dampak positif keterlibatan pemilik usaha terhadap kinerja staf ditunjukkan pada pernyataan, yaitu selalu memastikan atau mematuhi SOP yang berlaku di toko untuk menghindari masalah yang
kepada salah satu narasumber SOP seperti apakah yang diberlakukan di toko ini. Lalu salah satu narasumber pun menjawab, yaitu contohnya adalah saat pagi hari sebelum melakukan jam operasional, wajib untuk membersihkan area toko yaitu dengan minyaku atau ngepel supaya bersih, menyalakan lampu toko, membersihkan area toilet dan mengecek rak yang stoknya sedikit supaya bisa di-restock kembali agar pembeli tidak perlu bertanya apakah stok tersebut masih ada atau tidak, sehingga mengurai kesalahan juga saat operasional toko sudah buka. Negatif keterlibatan pemilik usaha terhadap kinerja staf, narasumber menyebutkan bahwa terkadang komunikasi melalui media sosial WhatsApp jika owner tidak bisa datang ke toko. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan komunikasi yang bersifat pribadi sehingga mengurangi profesional dalam hubungan kerja. Hal ini pun memberikan dampak psikologis terhadap staf karena mereka merasa diawasi terus-menerus dalam bekerja dan membuat staf melakukan kesalahan dan akhirnya hanya bekerja karena merasa tertekan dan ingin menghindari teguran serta tidak memiliki rasa tanggung jawab yang jelas dikarenakan owner terlalu terlibat dalam operasional toko. Temuan lain yang kami temukan dalam penelitian ini yaitu budaya kerja yang positif. Pernyataan narasumber yaitu melakukan briefing harian untuk memastikan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Pernyataan dari pemilik usaha pun membuat kami kagum. Saya ingin sekali untuk menciptakan budaya positif yang ada pada lingkungan di mana usaha saya sedang berjalan. Hal itu membuat saya lebih intim dengan para staf sehingga jika ada masalah dan perlu diselesaikan atau perlu dibenahi, maka akan disampaikan pada briefing setiap paginya sebelum toko dibuka. Dengan adanya hal ini, saya bisa tahu apa yang terjadi pada toko saya dan langkah apa saja yang harus segera saya ambil untuk kedepannya. Temuan lain yaitu mewajibkan adanya apresiasi terhadap staf. Pernyataan dari owner yaitu owner memberikan bonus jika lolos target dan memberikan apresiasi. Pernyataan tersebut cukup membuat tim kami bertanya kepada owner di mana banyak sekali perusahaan ataupun toko di luar sana tidak memberikan hak yang semestinya kepada staf, dan pemilik usaha pun memberikan pertanyaan, betul sekali Kak, saya selaku pemilik usaha memang menjalankan hal ini dari pertama kali toko Amanda Fashion ini dibuka atau berdiri, di mana saya juga merasakan jika jerih payah kita tidak diapresiasi, sehingga saya pun tetap mengucapkan terima kasih juga karena tanpa adanya mereka, toko atau usaha saya pun tidak akan berjalan dengan lancar. Dan di situ juga support kepada tim saya supaya mungkin makin semangat bekerja, dan yang paling penting adalah mereka membuktikan bahwa mereka mampu mencapai tujuan target. Itu juga kebanggaan buat mereka di luar dari bonus dan apresiasi. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang telah dilakukan di toko Amanda Fashion, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemilik usaha dalam aktivitas lapangan memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja staf. Keterlibatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai sarana membangun komunikasi, kepercayaan, serta budaya positif di lingkungan kerja. Berdasarkan simpulan penelitian, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemilik usaha disarankan untuk tetap terlibat dalam aktivitas lapangan sebagai bentuk kepemimpinan partisipatif. Namun, dengan memperhatikan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan ketergantungan staf, pemberian arahan sebaiknya dilakukan secara terstruktur, jelas, dan terbuka, terutama ketika komunikasi dilakukan secara tidak langsung atau melalui media sosial. Yang kedua, bagi staf diharapkan dapat meningkatkan inisiatif, rasa tanggung jawab, rasa memiliki, serta keberanian dalam mengambil keputusan sesuai dengan SOP yang berlaku di tempat usaha yang sudah ditetapkan. Komunikasi dua arah dengan pemilik usaha juga perlu terus dijaga agar tercipta hubungan kerja yang profesional dan saling mendukung. Sekian penjelasan dari penelitian kami. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.